Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Unugri TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang hadir di studio pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidaraini wa jazallahu anna khairan. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan untuk bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini wa jazallahu anna khairan. Wa idza shallaita, dan jika kamu mendirikan salat, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah dengan salat perpisahan. Artinya salat merasa kita itu hari yang terakhir kita salat. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya dirimu, lan tajida, sekali-kali tidak akan mendapatkan, ta'mal imani, rasanya iman, hatta, hingga, tu'mina, beriman, bil qadari, dengan takdir Allah, kullihi, keseluruhan, khairihi wa syarrihi, takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Nah ini kita coba bahas dulu dari yang pertama tadi. Kalau sholat, maka sholatlah dengan sholat perpisahan, itu yang terakhir kalinya. Kalau di sini di syarahnya dijelaskan, kana hadzal wasfu minal ibadah muntasyiran fis salafi. Jadi karakteristik ibadah seperti ini itu dulu para salafus soleh itu melakukannya seperti itu. Jadi sholatnya itu seperti sholat perpisahan yang terakhir kali. Makanya kalau dulu waktu saya di Mesir itu, imamnya itu sebelum sholat itu biasanya kan sawu sufufakum, luruskan shaf. Nanti dia juga mengatakan shollu sholatal muwaddi, gitu. Sholatlah kalian seakan-akan ini sholat yang terakhir kali, gitu. Karena kalau sholat terakhir kali kan otomatis, kalau di syarah ini juga gitu. Orang kalau udah di posisi sholat terakhir tuh nggak ada yang lain kan yang kita inginkan udah. Jadi udah khusyuk nih besok. Bahkan sudah nggak ada kesempatan menambah amal kita lagi kan, mau ngamal apa. Jadi sholat perpisahan sudah, sholat habis itu selesai kita berpulang ke rahmatullah. Itu kadang-kadang kalau guyonan sama mahasiswa gitu ya, kalau jam sudah pulang itu kan, seneng nggak pulang ini pulang? Seneng pak gitu. Kalau pulang ke rahmatullah, ketawa lagi dia. Saya bilang, apa bedanya pulang ke rumah sama pulang ke rahmatullah? Belum siap mati pak katanya. Nah sebenarnya para ulama itu membagi dua hal. Orang kalau pulang ke rahmatullah itu, yang para aulia, para wali-wali itu malah justru menginginkan cepat. Jadi berharap bisa segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun kita belum siap, ya nggak apa-apa, tapi dengan niatan memang kita merasa masih banyak dosa yang perlu kemudian dibersihkan gitu. Nah yang jadi masalah itu kalau kemudian nggak pengen balik, belum nikah pak gitu, kadang-kadang. Artinya masih sifatnya itu memikirkan hal-hal yang duniawi dulu. Jadi mau ditangguhkan karena duniawi. Nah itu
yang keliru. Maka di sini kita diminta untuk sholat yang terakhir itu sampai posisinya kalau digambarkan di sini ini misalkan ya kana minats thiqatil abidin. Jadi qala Bukair bin Amir lauqila lahu, andekan dikatakan kepadanya, qad tawajjaha ilaika malakul mauti yuridu qabda ruhika ma kanat indahu ziyadatun ala ma huwa fihi. Jadi kalau sudah diberitahu, misalkan dikatakan malaikat maut itu sudah sekarang menuju dirimu untuk mengambil nyawamu, dia udah nggak bisa lagi melakukan apa-apa gitu. Mau menambah itu sudah nggak bisa. Nah, termasuk di sini digambarkan mereka itu tegaknya ketika sholat itu, masya Allah. Jadi ini dari Qala Ibnu Aun an Abdullah bin Muslim bin Yasar. Anna abahu, bahwa sesungguhnya bapaknya, kana idza sholat ka annahu watadun la yamilu hakada wala hakada. Kalau sholat tuh bapaknya tuh kayak cagak yang enggak ke kanan enggak ke kiri, saking kemudian khusyuknya. Bahkan di sini dijelaskan juga dulu mereka ini salah satu ulama itu ya. Salah satu ulama itu kalau mau sholat itu ngomong sama keluarganya, dibilang udah kamu kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan ngobrol katanya, karena saya nggak mendengarkan apa yang kalian obrolkan. Jadi dengan sholatnya itu dia sama sekali tidak mendengar sedikitpun apa yang dibicarakan oleh orang yang di sekitarnya. Jadi kalau mau ngobrol aja nggak apa-apa katanya. Di sini dijelaskan begitu. Tahaddasu falastu asma'u hadithakum. Ngobrol aja. Nah, ini Muslim bin Yasar yaquli ahlihi, berkata kepada keluarganya, idza dakhala fi sholatihi, kalau dia sudah masuk di sholatnya itu dibilang tahaddasu falastu asma'u hadithakum. Ngobrol aja nggak apa-apa, saya nggak mendengar pembicaraan kalian. Masya Allah, bisa nggak sih kayak gini tuh sholat kita tuh? Pasti kan kalau misalkan dicontoh nih, saya tadi misalkan sholat Jumat tuh, anak kecil itu ditaruh di luar masjid semuanya sama takmirnya gitu. Ya, karena dianggap ngerameni gitu. Ya kebetulan kan masjidnya AC nih. Ya, masjidnya AC. Anak kecil-kecil itu emang sejak dari awal wudu tuh, saya wudu tuh bareng itu mau ngeruame, namanya anak kecil kan. Tabiatnya begitu. Nah, itu disuruh di luar semua itu mereka tuh. Di salatnya anak kecil-kecil itu. Saya tuh batin, ya Allah, andaikan bisa seperti Muslim bin Yasar ini. Enggak dipisahkan gitu, karena mereka juga pengen lihat kan orang-orang sepuh gimana sholat yang wajar, sehingga ini indikator sholatlah sebagaimana sholat kamu di akhir seperti perpisahan, itu benar-benar khusyuknya sudah nggak mendengar lagi di samping-samping itu. Saya itu kadang-kadang kalau sholat di musola Wonogiri itu kan banyak banget tuh cewek-cewek ngobrolnya kenceng-kenceng itu. Awalnya ini ini menarik banget. Nah, tapi pembahasan kita sebenarnya bukan berkaitan dengan ini sisa dari pembahasan sebelumnya ya. Tapi pembahasan kita adalah di naskah yang berikutnya ini. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya dirimu, lan tajida ta'mal imani, sekali-kali nggak akan bisa merasakan manisnya iman sampai kamu beriman dengan takdirnya Allah keseluruhan, baik maupun buruknya. Nah ini kan beriman terhadap takdir Allah baik dan buruk itu kan rukun iman yang keenam. Nah rukun iman yang keenam ini memang benar-benar rukun iman yang bahasa saya kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang susah itu. Memang disinilah letak bagaimana keimanan kita ini kemudian diuji betul. Makanya di sini di syarahnya ini dijelaskan begini nih.
khairihi wa syarihi ay minallahi ta'ala. Artinya maksudnya dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala. Wa hatta ta'lama, sampai kamu mengetahui, wa tatayaqqana, dan meyakini, anna ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa yang menimpamu itu memang bukan karena, jadi kalau kita tertimpa sesuatu itu bukan karena kesalahan, nggak sengaja terus kemudian dia menimpa dirimu. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu nggak kena musibah itu kan bukan berarti kemudian itu nggak sengaja karena memang tidak sengaja gitu. Tapi sebenarnya semuanya itu disengaja. Artinya memang kalau nggak kena musibah ya memang itu kehendaknya nggak kena musibah. Bukan kemudian kelewatan gitu, enggak. Kalau kita nggak kena musibah bukan berarti juga kelewatan, enggak. Karena memang itu sudah kehendaknya Allah. Nah itu menjadi harus kita yakini betul, bahwa musibah yang kita terima itu berarti sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah. Ibarat anak panah itu sudah diluncurkan tuh, Mbak. Sudah diluncurkan. Jadi ketika sudah diluncurkan itu sudah akan nggak mungkin kemudian ini tinggal waktunya aja sih gitu. Tinggal waktunya aja. Makanya di sini dikisahkan gini terkait dengan hal tersebut, bahwa semua yang menimpa dari musibah kita, ya kalau kita kena itu berarti bukan karena nggak sengaja, nggak kena, ya memang sengaja kena gitu. Atau misalkan kalau nggak kena bukan berarti kelewatan, ya memang dilewatkan oleh Allah. Maka kemudian seorang tabi'i al-jalil bernama Al-Walid bin Ubadah itu berkata, dakhaltu ala abi, saya menemui ayah saya yaitu Ubadah bin Somit radhiyallahu an, wa huwa maridun atakhayyalu fihil maut, dan waktu itu beliau itu sedang sakit. Jadi ayahnya namanya Ubadah bin Somit. Ketika putranya masuk, ini bapaknya sedang sakit yang dia sudah memperkirakan lah, katakanlah ini sakit di posisi akan meninggal dunia. Memang kadang-kadang kita itu diberi kesempatan oleh Allah itu sudah ada dalam hati. Kayak waktu bapak saya mau kabundut itu di hati itu udah ada rasa gitu loh, Mbak. Ini udah terakhir gitu loh. Ini terakhir tuh udah kerasa gitu. Ya mungkin ya karena konektivitas emosi kita juga, ya Allah memberikan ilham kepada kita, sehingga langsung kemudian WA adik saya supaya kemudian pulanglah karena luar kota semuanya. Artinya kalau kemudian meninggal dia masih ada di sisinya gitu ya. Nah yang masih sempat itu yang adik saya yang satunya, karena yang satu nggak sempat, bahasanya ditilap kan istilahnya orang-orang itu, aku ditilap gitu. Dia belum sampai, bapak sudah kabundut. Tapi saya dengan adik saya menemani, dan itu adalah permohonan saya yang selalu saya ucapkan dalam doa saya, bahwa di detik-detik terakhir itu saya berharap betul masih bisa menemani beliau, masih bisa membisikkan. Itu permohonan, dan Allah alhamdulillah mengabulkan. Nah ini beliau juga begitu berpikir, ini sudah di terakhir kali. Lalu kemudian berkata, fakultu ya abatah, wahai ayahanda, ausini wajtahidli, benar-benar tolong saya ini minta nasihat yang sungguh-sungguh. Lalu beliau mengatakan, ajlisuni, dudukkan saya. Faqala ya bunayya, lalu dinasihati, wahai anakku, innaka lan tata'ama ta'mal imani, sungguh-sungguh kamu gak akan bisa merasakan rasanya iman, walan tablughu haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala, dan kamu tidak akan sampai pada hakikat ilmu mengetahui Allah, hatta tu'mina, sampai kamu beriman dengan takdirnya Allah baik maupun buruknya. Qultu, saya bertanya, ya abata, wahai ayah, fa kaifa li an a'lam ma huwa khairul qadari wa syarruhu, gimana saya mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk itu? Lalu dijawab oleh bapaknya, ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liusibaka, bahwa kamu tahu bahwasanya wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka. Ini sama dengan tadi. Kalau kemudian
yang menimpamu itu bukan karena kelewatan. Memang Allah benar-benar menimpakan kepada dirimu. Dan yang tidak menimpa dirimu itu bukan karena juga itu kelewatan. Tetapi sesungguhnya memang sudah disengaja untuk tidak mengenai dirimu. Ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai putraku, sungguh saya mendengar Rasulullah itu bersabda, inna awwala, sesungguhnya yang pertama, ma khalaqallahu tabaraka ta'ala, yang diciptakan oleh Allah tabaraka ta'ala itu al-qalam, pena, pulpen. Tsumma qala, lalu kemudian berkata, uktub, tulislah. Jadi pena itu diperintahkan oleh Allah untuk kemudian menulis. Fajara fitil kas'aati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sejak saat itu berjalanlah gitu ya, semua kejadian sampai di hari kiamat kelak. Ya bunayya, in mutta walasta ala dzalika takhaltan nar. Wahai putraku, kalau kamu meninggal tidak meyakini itu, maka kamu akan masuk neraka. Jadi yang jadi problem itu gini. Jadi problemnya itu gini. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya, terus saya ngapain gitu kan? Seringnya gitu. Kalau udah ditakdir sama Allah semuanya, udah ditulis kejadiannya, saya terus ngapain? Kan udah ditakdir sama Allah. Kan gitu nggak sih? Kita pikir jenengan kan? Kan udah ditakdir sama Allah gitu. Ya memang ulama kemudian ada yang membagi, ada takdir yang sifatnya mu'alaq, sifatnya mubrom, yang nggak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Tapi secara sederhana, yang paling keliru itu, ini saya gambarkan sederhana. Paling keliru itu adalah ketika kemudian menggunakan nama takdir, atas nama takdir, lalu kemudian berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan. Karena ada pada masa Abdullah bin Umar, orang itu datang mengadukan kepada Abdullah bin Umar, bilang gini, wahai Abdullah bin Umar, orang-orang itu melakukan perzinaan, melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, minum minuman keras. Mereka mengatakan, ini tuh takdir karena Allah kan tahu, sudah diketahui Allah. Ilmu Allah kan sudah mengetahui terkait dengan apa yang saya lakukan ini. Marahlah Abdullah bin Umar, subhanallah. Terus digambarkan sederhana, betul Allah itu tahu. Sebelum terjadi Allah pun tahu. Bukan hanya yang sudah terjadi, bukan hanya yang kemudian masa lampau, hari ini, tapi yang akan terjadi pun Allah sudah tahu. Itu gambarannya kayak begini nih. Belum menggunakan gambaran sederhana begini. Atap langit itu, kita ini bernaung di atap langit. Langit itu katakanlah atap kita. Lalu kemudian kita kan menginjak bumi. Apa yang kita kerjakan itu kita tetap kemana saja, atapnya kan langit. Tetap bumi yang kita pijak. Tapi langit dan bumi itu tidak mempengaruhi perbuatanmu. Corong ngaten, bahasanya Abdullah bin Umar, jadi apa dosanya itu langit itu tidak punya dosa ke kamu, bumi itu nggak punya dosa ke kamu gitu loh. Ilmu Allah ya kayak gitu. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi besok. Gitu ya. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi besok seperti apa. Yang masa lalu juga begitu. Ilmu Allah itu meliputi semuanya. Tapi ilmunya Allah ini tidak ada sangkut pautnya dengan dosa yang kamu kerjakan. Tidak ada sangkut pautnya dengan ketaatan yang kamu kerjakan. Dalam bahasanya begini, kamu punya kehendak untuk melakukan itu. Kalau kemudian berbuat maksiat, berarti itu syahwatmu yang melakukannya. Jadi kayak langit itu, kemanapun kita mau lari, ya tetap aja atapnya langit kan gitu. Kemanapun kemudian kita mau berjalan, ya bumi ini kita pijak. Itu ilmunya Allah tuh kayak gitu. Tapi kita mau kemana, itu kan kehendak kita. Makanya takdir itu secara sederhana itu sudah terjadi baru kita mengetahuinya. Nah, makanya baik atau buruk sebuah takdir itu harus kita yakini sebagai bagian dari sebuah kebaikan. Aslinya tidak ada takdir Allah yang buruk. Aslinya tidak ada takdir Allah yang buruk. Cuma bahasa kita kan sering kita gunakan,
yang baik dan buruk. Maksudnya yang baik buruk kan persepsi kita. Kalau secara hakikat sesungguhnya kan tidak ada yang buruk, Pak. Kok bisa begitu? Iya, kalau sesuatu musibah itu membuat kita derajat kita naik di hadapan Allah, maka kan baik. Kalau di dunia ini kita ini diberi keberlimpahan harta, kemewahan, tapi itu menjadikan buruk besok di hari akhirat, kan berarti nggak baik. Bisa dipahami nggak sih gitu? Jadi baik dan buruk itu seringkali dalam persepsi manusia yang digambarkan itu, tapi hakikatnya sesungguhnya sama. Hakikatnya sebenarnya sama. Makanya nikmati takdir itu. Kalau tema kita itu menikmati takdir ini. Seperti seorang bapak yang ketika saya tanya, seorang tukang becak, Masya Allah, yang menjadi pelajaran berharga sekali buat diri saya. Yuswanya udah 60-an lebih lah, udah sepuh. Ketika saya tanya, jenengan kok tasik becak teh, Mbah? Lah aku ditakdir Gusti Allah jadi tukang becak le Mas. Jadi menarik sekali. Lah aku ditakdir kalau Gusti Allah jadi tukang becak le Mas. Jenengan kok pirsa takdir Gusti Allah tukang becak. Lah aku mek iso iki. Bisa saya tuh ya cuma melaiki becak iki, nggak bisa kerja yang lainnya. Jadi dia bilang sepanjang kaki saya ini masih bisa saya gunakan untuk mengayuh, maka saya akan tetap mengayuh. Kalau ketemu orangnya itu, Masya Allah, ketemu itu selalu senyum, selalu sumringah. Saya belajar betul dari beliau itu. Beliau itu sudah punya anak-anak, anak-anaknya apa kemudian tidak meminta untuk kemudian berhenti. Saya bilang, ya iya, maksudnya anak-anaknya udah nyuruh berhenti gitu. Nah, saya ini mbah Mas, mbah nek iso yo nambah-nambah. Maksudnya gitu. Saya ini mbah, maksudnya saya ini udah kakek. Kalau yang namanya kakek mbah itu kan nek disambati putune, nah, maka dia tetap akan memberi. Namanya seorang mbah itu kadang lebih cinta terhadap cucunya ya, dibandingkan dengan anaknya. Bahasanya sederhananya. Capek seperti apa, namanya mbah tetap kemudian nggak merasa capek dengan cucunya. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi untuk menikmati itu, nikmati takdir itu. Jadi nikmati takdir itu, jika itu sebuah keburukan persepsi manusia, yakinkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang buruk yang diberikan Allah kepada kita. Kalau itu berasal dari diri kita, kesalahan diri kita. Kan ada yang biasa dari luar, biasa dari diri kita. Kalau ya Allah guru-guru salahku, ini gara-gara salahku, maka kita sudah dapat juga nilai plus. Nilai plusnya apa? Kita sadar ini kesalahan kita. Kalau itu bukan dari diri kita, kalau bahasanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ghorim. Ghorim itu misalkan dari orang lain berbuat jahat sama dirimu, sama kita. Ya udah, kan bukan kita, bukan kesalahan kita, berarti dari orang lain kan? Atau misalkan banjir yang tidak punya kuasa kita untuk menolaknya. Itu juga baik-baik saja, kita nggak mau marah gimana? Wong itu di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau mau melihat sesungguhnya yang kita anggap buruk tadi itu sesungguhnya juga baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi yang kemudian jadi masalah adalah ketika persepsi kita terhadap takdir yang baik itu tidak kita gunakan betul dengan sebaik-baiknya. Persepsi kita ya, misalkan kita diberi jabatan, lalu kemudian itu tidak dianggap sebagai satu bentuk ujian. Semuanya itu hakikatnya dalam hidup ini adalah ujian. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi nih. Kita lanjutkan syarahnya begini. Di dalam penjelasan ini juga diberikan contoh. Diberikan contoh, ini menarik banget. Jadi ada 5 kejadian yang memberikan petunjuk bahwasanya seberapapun kamu, kalau dalam hadis kan, orang berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, kalau kemudian Allah tidak mengizinkan, ya sudah, tidak akan mungkin bisa bermanfaat. Atau begini nih. Jadi di sini dari Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman.
Abdullah bin Abbas mengatakan, saya suatu ketika pernah di belakang Nabi, faqolali, lalu berkata kepadaku, ya gulam, ini u'alimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu berapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, padahal Allah itu nggak perlu dijaga, maksudnya. Tapi jagalah agama Allah, kata para ulama. Kemudian jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah itu bergerak kepada dirimu. Kalau kamu minta Allah, maka fas'alillah. Mintalah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lah ini yang kita garis bawahi. Wa'lam annal ummata lau ijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah sesungguhnya umat itu andaikan dia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, sekali-kali tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada dirimu. Wa ini istama'u ala ayyadurruka, dan kalau orang itu berkumpul untuk mencelakai dirimu dengan sesuatu, maka tidak akan bisa mencelakai dirimu dengan sesuatu itu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena itu sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sekali lagi kita baru tahu takdir kita kecuali kalau kita sudah berusaha dan sudah terjadi. Misal contoh gini, dibantu seperti apapun juga, itu kalau memang bukan bagian dari rezeki yang ditakdirkan Allah, juga bisa. Saya punya teman itu, Masya Allah, cara usahanya itu ya sudah nggak kurang-kurang, tapi yo panggah rugi ya. Menurutku padahal tuh ya udah maksimal. Awal pertama berhasil, misalkan contoh dari mulai jualan burung itu, Mbak. Seneng saya itu karena punya teman tetangga itu jualan burung itu, karena saya nggak perlu menikmati suara, dia sudah sampai ke tempat saya itu suaranya. Saya bilang dia sedekah suara nih. Jadi kalau saya capek-capek pulang kuliah tuh, habis kerja dari kampus tuh, saya biasanya sore habis mandi terus main ke rumah dia tuh, menikmati suara burung gitu yang berkicau nih. Dilalah kersaning Gusti Allah, ya Allah mengujinya itu ya gitu, dari mulai burungnya lepas pokoknya macam-macam lah, sampai akhirnya masih ingat sebelum burung itu, masih ingat banget dulu ada kembang tuh namanya gelombang cinta, masih ingat gak sih? Wah, itu bisa tuker-tukeran sama sepeda motor, mobil. Nah, Bojonegoro banjir tahun 2007 itu punya dia tuh jadi enceng gondok itu. Kayak lagi gelombang cinta itu. Gak payu habis semuanya. Habis itu usaha burung itu udah sekian, udah mulai bagus itu. Ya Allah, dari mulai burung-burung yang berkicau sampai apa itu yang lovebird itu ya. Karena akhirnya kemudian harganya jatuh. Padahal sudah sampai kalau orang itu beli itu sampai inden dulu, jatuh lagi. Terus jualan ini apa namanya, jualan es, belum kayak sekarang gini es teh gitu itu, masih pop es dan yang lainnya tuh ramai sekali sampai bisa mempekerjakan orang itu. Tapi ya qadarullah tuh ya ada aja ujiannya, Masya Allah. Sampai pada intinya akhirnya terus dia itu bilang sama saya begini, di susah kehidupan, ini apa ya, ini gara-gara apa dulu saya emang nakal ya. Dia bilang gitu. Apa dulu saya ini tak terima lah, mancen memang dulu aku bedik macam gitu, memang saya dulu nakal sekali, ya sudah saya terima aja lah gitu ya. Artinya dengan begitu dia udah nikmati gitu loh, dinikmati dia, ya sudah memang usaha lagi. Terakhir itu usaha pepaya Kalina itu ya, apa namanya, tani gitu ya. Kayaknya ya agak lumayan, mungkin takdirnya cocoknya di tani gitu. Jadi nyewa lahan terus kemudian ditanduri pepaya Kalina itu. Artinya ketika dia
menyadari ini mungkin adalah bagian dari ujian-ujian diberikan Allah, lalu dia terus ngingat gitu. Ini dulu mungkin bagian dari apa yang sudah jadi keburukan saya ya, meskipun kadang-kadang yang begitu itu bagus, meskipun tidak selamanya ada keterkaitannya. Karena itu begini nih, ini gambaran sederhana. Ada 4 golongan. Ini sampai jam berapa Mas Rohim nih? Oh 10 menit. Gini, saya percepat nih. Ini gambaran gini. Ada kata Syekh Ratib An-Nabulsi, orang itu kalau jenengan lihat ada tipe 4 nih. 1, taat kepada Allah, hidupnya bahagia. Itu wajar. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jelas nas Al-Qur'an. Siapa laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, maka dia akan, dan dia beriman, pasti kehidupannya itu bahagia. Ini wajar. Yang kedua, melakukan kemaksiatan terus, nggak taat pada Allah, hidupnya susah. Ini juga wajar. Biasa. Orang jauh dari Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberi kehidupan ma'isyatan dongka, itu terjepit tuh, nggak bisa ke kanan atau ke kiri, nggak bisa. Ya, kemaksiatan begitu. Orang selingkuh itu sampai kapanpun juga nggak akan bahagia kok. Orang selingkuh kan mesti kan sembunyi-sembunyi itu Mbak. Nggak ada yang nggak sembunyi-sembunyi kan, terang-terangan itu contoh kasarannya itu. Kan sembunyi-sembunyi. Nggak nyaman lah pokoknya, nggak ada yang kemudian yang nyaman. Jadi kehidupannya pasti susah nih. Itu sudah dinas di Al-Qur'an. Biasa ini golongan ini. Nah, nih yang 2 ini yang menjadi perhatian kita nih. Yang ketiga, jenengan lihat. Ada orang taat kepada Allah. Taat sekali, tapi hidupnya tidak bahagia. Yang lihat itu usaha yoga panggah rato berhasil, padahal sholatnya ya mempeng, soleh, tapi kok hidupnya itu ujian ya terus. Juga suke-suke apa? Nah, jadi harus paham, ketika yang seperti ini berarti dia sedang diuji oleh Allah. Kata ulama ada 2 kemungkinan. 1, yang pertama adalah Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Nih. Jadi jangan pikir langsung kemudian alah kuwi azabe Gusti Allah deloken. Jangan gitu. Harusnudon. Coba kalau kita yang digituin, enak enggak gitu. Baru dikena musibah. Wah, lah kuwi azabe Gusti Allah gitu loh azabe. Dan yang kedua apa? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu loh, di dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu catat betul. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kayak kita minum, setiap orang pasti minum di dunia ini. Kapanpun suatu ketika kita pasti minum. Dan itu sama dengan kematian itu. Tapi kata-kata yang harus digarisbawahi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya lunasnya, sempurnanya balasan itu besok dari akhirat. Jadi di dunia ini kok kita sudah dapat yang enak, itu belum lunas tuh. Besok akan dapat yang lebih besar lagi, dituntaskan di akhirat. Atau di sini kok kita nggak dapat, besok di akhirat. Gitu itu ini harus dijadikan catatan. Karena bagaimanapun dunia ini adalah bagian dari ujian gitu. Makanya ini contoh gambaran yang harus kemudian orang-orang kalau yang nomor 3 tadi itu, kita kalau berkilas balik kepada para nabi-nabi, mana sih nabi-nabi yang hidupnya kemudian tidak diuji oleh Allah? Semuanya diuji oleh Allah. Makanya kalau kemudian melihat ada seorang kiai tapi punya anak kok wedik gitu. Karena ada orang tipe-tipe yang bilang begini, tuh lihat tuh, wong kiai penceramah nuturi anake dhewe ra iso. Ngasih nasihat anaknya aja nggak bisa gitu ngasih orang lain. Loh, cara berpikirnya nggak gitu. Lihat tuh kayak Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Nuh aja diuji anaknya.
Jadi berarti kiai itu sedang diuji seperti ujiannya Nabi Nuh. Kan tenang hati kita. Jadi kita menikmatinya, nikmati sama dengan kalau kemudian, itu saya mohon maaf, kalau kemudian naudzubillah dapat suami yang kayak Fir'aun. Naudzubillah, enggak lah, insya Allah enggak. Tapi coba lihat istrinya Asia dibangunkan surga oleh Allah. Jadi takdirnya kita itu, kita diminta untuk kemudian memposisikan itu, menerima itu, sudah sambil jalan kita nikmati aja. Jangan sampai yang nomor 4 nih. Nomor 4 itu gak taat kepada Allah, maksiat terus, tapi hidupnya itu bahagia. Jangan lihat jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses semua, pokoknya bergelimbangan harta. Hati-hati kata ulama. Ini posisinya istidraj. Tahu istidraj? Dilulu karo Gusti Allah. Maksiatnya banyak sekali, enggak pernah mendekat kepada Allah, tapi panggah uripe enak. Itu sedang dinaikkan terus, yo diistidraj. Munggah. Maka akan tiba masanya dia ketika sampai di atas dijatuhkan oleh Allah. Sementara dia tidak sadar. Dan kalau tidak terjadi itu di dunia, besok akan terjadinya di akhirat. Apalagi kok zolim, wah sudahlah, jauhilah perbuatan zolim kepada orang lain itu, karena berat sekali. Kata ulama gini, kalau kamu melihat orang yang menzalimi dirimu dan belum terbalaskan sampai kemudian kamu meninggal, maka kamu akan melihat besok di akhirat. Tapi kalau kemudian yang menzalimu, lalu kemudian kamu melihat balasannya, maka Allah sedang menunjukkan bahwa orang-orang zalim itu tetap akan mendapatkan balasannya. Tapi kalau kamu di posisi belum melihat bahwa kezalimannya itu dibalaskan, maka besok dia di hari akhirat. Dalam Al-Quran itu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jadi jangan dikira Allah itu lalai dengan kezaliman. Enggak. Tapi ditangguhkan sampai mata besok terbelalak di hari akhirat kelak. Makanya na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hari ini kita belajar berkaitan dengan menikmati takdir itu, bahwa baik dan buruk sesungguhnya sama, semuanya baik. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk, sepanjang cara mensikapi kita, cara melihat itu dengan cara pandang yang positif. Maka kita akan bisa menikmati itu. Nah, disitulah kita akan mendapatkan sebagaimana bunyi teks di sini, kata Imam Haris Al-Muhasibi, maka kita akan mendapatkan tokmun, rasanya iman, ya di situ. Ketika kita beriman, meyakini terkait dengan takdirnya Allah, baik maupun itu buruk. Saya rasa itu cukup ya Mas Rohim. Sampun, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga yang hadir maupun pemirsa Wonogiri TV. Monggo kita tutup kanthi waosan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ajirna minan nar wa min 'adzabin nar wa min kulli 'amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna al-jannata mal abrar ya 'aziz ya ghaffar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya Allah syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.